Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raden Habib Husin dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Program Studi Teknik Komputer Angkatan 2021. Baik, pada video kali ini saya akan menghitung rangkaian transistor sekaligus menyelesaikan tugas saya pada mata kuliah rangkaian elektronika. Sebelum saya lanjut, apa itu transistor? Transistor adalah sebuah alat semikonduktor yang digunakan sebagai penguat, digunakan juga sebagai pemutus dan penyambung arus, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai transistor bipolar. Transistor bipolar adalah transistor yang struktur dan prinsip kerjanya memerlukan perpindahan muatan pembawanya, yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Bipolar berasal dari kata bi yang artinya dua dan kata polar yang artinya kutub. Transistor bipolar juga sering disebut dengan singkatan BJT yang artinya kepanjangannya yaitu bipolar junction transistor. Nah, jenis transistor bipolar ada dua. Yang pertama transistor NPN dan transistor PNP. Transistor NPN adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan positif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari kolektor ke emitor. Sedangkan transistor PNP adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan negatif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari emitor ke kolektor. Nah, ini contoh atau ini gambar dari transistor NPN dan PNP. Fungsi dari transistor yang pertama yaitu penyara, 2 penguat tegangan dan daya, 3 stabilisasi tegangan, 4 mixer, 5 osilator, dan yang terakhir switch atau pemutus dan penyambung sirkuit. Nah, langsung saja kita ke kegiatan praktikum. Nah, ini rangkaian yang akan kita simulasikan di software. Nah, saya menggunakan software EWB. Kenapa saya tidak menggunakan Proteus? Karena saya sudah mencoba di software Proteus. Ternyata ada beberapa komponen yang tidak ada di Proteus. Salah satunya yaitu multimeter. Jadi langsung saja kita buat rangkaiannya di software EWB ini. Kita masukkan, pertama kita masukkan baterai. Lalu kita masukkan resistornya. Kita masukkan juga ini AC voltage source. Dan resistor NPN. Setelah kita sudah memasukkan komponen-komponennya di nomor kerja, kita hubungkan komponen-komponen agar menjadi sebuah rangkaian. Nah, jika rangkaiannya sudah jadi, kita masukkan nilai-nilai pada komponennya. Tapi untuk memudahkan, kita beri dulu nama pada komponennya. Begini, kita sesuaikan saja dengan pada materi.
baterai kita kasih nama PBB dan PCC. Kita ubah dulu ini jadi PBB, dan di sini PCC. Oke, untuk ini resistornya kita ubah juga namanya. Resistornya itu RB dan RC. Resistor B dan resistor C. Nah, ini AC protektornya yaitu IB dan IC. IB dan IC. Nah, jika sudah kita masukkan, kita berikan nama pada komponen-komponennya. Selanjutnya kita lihat pada soalnya itu, jika pada gambar di atas diketahui IB sama dengan 100, RB sama dengan 39, RC sama dengan 1, tegangan catu PCC 15 dan PBB 2,5 volt. Tentukan besarnya IE. Jadi IE kita masukkan terlebih dahulu nilainya. Di PB tadi 2,5, di PCC itu tadi di PCC 15 volt. Resistor RB dan RC nya, RB kita pakai 39 dan RC 1. RB nya 39 dan untuk RC nya tetap 1. Nah, untuk IB nya, IB kita gunakan 100, IB 100, dan untuk IC juga 100. Oke. Selanjutnya kita masukkan multimeter untuk mengukur untuk mengukur IE-nya. Kita hubungkan multimeternya. Untuk negatif kita simpan di positif, kita hubungkan ke positif, dan untuk positif kita hubungkan ke negatif. Nah, seperti ini. Kita nyalakan ampernya. Nah, dapat dilihat nilainya tetap berjalan 18,5854. Ini berjalan dikarenakan ini rangkaiannya semuanya terhubung dan saling berulang-ulang. Nah, untuk nilai IE-nya itu kita simpulkan bahwa rata-rata 18,5854. Kita simpulkan saja jadi 18. Untuk IE-nya itu 18 miliampere. Jadi untuk IE-nya sudah kita dapat. Besaran IE-nya yaitu 18, rata-rata 18 miliampere. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke soal berikutnya, yaitu jika pada gambar di atas diketahui IB sama dengan 30, RB sama dengan 10, RC sama dengan 1, tegangan catu PCC sama dengan 18 volt, tentukan besarnya IB minimum dan tegangan PBB yang diperlukan untuk mengaktifkan BJT. Nah, langsung saja kita ke software. Sebelumnya kita mengubah nilai pada komponennya. Di IB tadi dikatakan IB 30,
Kita samakan saja IB dengan IC menjadi 30. Sedangkan pada VCC kita gunakan 18. Dan untuk RB-nya pada soal RB-nya 10. Untuk RC-nya tetap 1. Setelah itu kita coba masukkan multimeter untuk menentukan nilai IB. Kita memasukkan komponen multimeter untuk menentukan besar IB minimum. Kita hubungkan. Sebelum kita menjalankan, kita ubah terlebih dahulu diameternya menjadi 10 ohm. Oke. Jika sudah, kita jalankan. Nah, dapat dilihat nilainya berubah-ubah karena ini rangkaiannya saling terhubung semua. Nah, di sini kita ambil kesimpulan bahwa IB-nya kita ambil 2,5011. Jadi untuk IB minimumnya itu 2,5011. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan tegangan PWB yang diperlukan untuk melakukan BJT. Nah, kita hapus dulu multimeternya. Di sini PBB kita diminta untuk tentukan berapa PBB agar BJT-nya tetap aktif. Jadi saya mencoba menggunakan 3 volt. Lalu kita coba mengukur. IB-nya di minus di sini dan ini di sini. Negatif ke positif dan positif ke negatif. Lalu kita jalankan dan lihat. Nah, BJT-nya tetap aktif. Nilainya itu 2, rata-rata 2, jadi BJT-nya tetap aktif jika kita menggunakan PWB 3 volt. Jadi cukup sekian dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.